Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi. Kali ini kita masuk tema 4, hidup bersih dan sehat. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo anak-anak ibu, dengarkan ya video pembelajaran ibu hari ini. Baiklah anak-anak ibu, kita bahas hari ini yaitu yang pertama, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Yang kedua, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Yang ketiga, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Dan yang keempat, menulis informasi dari hasil pengamatan. Ya, kita bahas yang pertama, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Apa itu kosakata, Nak? Ya, kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata atau kosakata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Seperti yang ada dalam percakapan ini. Ayah, ibu, dan Rudi. Di sini ada teks tentang menjaga kebersihan rumah bersama keluarga. Sekarang hari libur. Ayah, ibu, Rudi, dan Kak Ayu berencana membersihkan rumah. Ayah, ayo kita mulai membersihkan rumah. Ibu, baiklah ya, kita bagi tugas ya supaya cepat selesai. Rudi dan Kak Ayu bertugas membersihkan ruang tamu. Ayah bertugas membersihkan halaman rumah dan kamar mandi. Ibu akan membersihkan dapur. Rudi bertanya, "Mengapa harus menjaga kebersihan rumah, Bu?" Ibu menjawab, "Supaya kita selalu sehat, Rudi. Rumah yang bersih itu sehat. Rumah yang sehat jauh dari penyakit. Rumah yang bersih dan sehat itu nyaman ditempati." Rudi menjawab, "Ibu benar, sekarang aku paham." Nah, itu adalah contoh teks bacaan. Kemudian, Nak, dari percakapan ayah, percakapan ibu dan Rudi, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Di antaranya, tadi ada kosakata tentang bersih. Apa itu bersih, Nak? Ya, bersih adalah bebas dari kotoran. Kemudian ada juga sehat. Sehat adalah keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Kemudian ada juga lagi kita temui kosakata penyakit. Apa itu penyakit, Nak? Ya, penyakit adalah gangguan kesehatan. Nah, itulah anak ibu contoh dari beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih.
Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Sebuah informasi dapat diperoleh dengan mengamati sebuah gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Nah, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar yaitu yang pertama, mengamati gambar dengan seksama dan teliti. Yang kedua, menemukan tema atau topik. Yang ketiga, membuat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Yang keempat, merangkai beberapa kalimat menjadi suatu karangan yang utuh. Nah, di sini anak-anak ibu lihat ada gambar. Amatilah gambar di samping. Apa pendapatmu mengenai gambar tersebut, Nak? Nah, tugas anak ibu, ceritakan hasil pengamatanmu. Gunakan kosakata tentang lingkungan sehat. Semangat ya, Nak! Selanjutnya, kita masuk ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak sehat dapat mengundang banyak penyakit. Tahukah kamu, Nak, gambar apa ini? Ya, gambar ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak sehat. Kenapa? Karena kita perhatikan di situ ada sampah yang berserakan. Dedaunan yang gugur dibiarkan saja di halaman rumah. Dapat disimpulkan, Nak, bahwa lingkungan yang tidak sehat akan mengakibatkan timbulnya banyak penyakit. Penyakit itu timbul dikarenakan banyaknya sampah yang berserakan, kemudian membuang sampah sembarangan dan tidak membersihkan lingkungan dengan baik. Selanjutnya, menulis informasi dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita dapat memperoleh informasi penting. Informasi tersebut dapat dibuat menjadi hasil pengamatan. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan ataupun tulisan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, kalian sudah lihat gambar apa ini? Ya, tugas anak ibu adalah mengamati gambar ini, kemudian berikan informasi yang dapat kamu ambil dari gambar tersebut. Di sini, ibu jelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum membuat laporan hasil pengamatan. Di antaranya, yaitu yang pertama, yang harus anak ibu perhatikan adalah amatilah gambar dengan cermat. Kemudian, selanjutnya, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Dan susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Anak-anak ibu, kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan itu ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Di sini ada contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana, yaitu
melihat gambar yang ada di sini, dapat kita amati, dapat kita laporkan hasil pengamatan sederhana, yaitu judulnya cara menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Lantai yang kotor harus disapu dan dipel. Ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur juga harus dibersihkan. Tempat-tempat tersebut sering digunakan. Oleh karena itu, harus rajin dibersihkan agar nyaman. Nah, itu adalah contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya ya, Nak. Dadah, salam semangat.